Dalam rangka ketahanan dan kemandirian pangan di Indonesia, maka diperlukan upaya peningkatan produktivitas dan nilai tambah tanaman dari sektor pertanian. Upaya intensifikasi selama ini dinilai berhasil, namun produktivitas sudah mendekati keadaan jenuh, sehingga upaya ekstensifikasi dengan memanfaatkan lahan suboptimal merupakan alternatif yang harus segera dilakukan. Indonesia sangat berpotensi mengembangkan pertanian lahan suboptimal, mengingat luasan lahan yang dimiliki lebih dari 30 juta hektar, akan tetapi teknologi dalam penyediaan benih, kultur teknis, dan pengelolaan hasil tanaman dengan kualitas yang dibutuhkan belum bisa dikatakan cukup. Implementasi pemanfaatan lahan suboptimal dengan memperhatikan sumber daya lokal dengan menggabungkan teknologi modern, bioteknologi, menjadi suatu terobosan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Keberhasilan teknologi atau bioteknologi dalam menghasilkan varietas tanaman hasil rakitan yang toleran pada lahan suboptimal diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah tentang pemenuhan kebutuhan pangan. Universitas Jember sebagai institusi akademik mempunyai peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga melalui pengembangan penelitian dapat ikut meningkatkan daya saing bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Pada perkembangannya, Universitas Jember telah berperan nyata dalam pengembangan bioteknologi yang dibuktikan dengan rintisan pembentukan Pusat Penelitian Biologi Molekul sejak tahun 1997. Dan kemudian, pada tahun 2014 dikembangkan Center Development of Advanced Sciences and Technology atau CDES. Sejak adanya perubahan OTK di tingkat universitas pada tahun 2017, diubah menjadi UPT Laboratorium Terpadu dan Inovasi CDES yang mencakup banyak kegiatan. Oleh sebab itu, pada 2016 dibentuk Pusat Unggulan Bioteknologi Tanaman Industri dengan tugas pengembangan bioteknologi tanaman industri yang ditujukan untuk lahan suboptimal. Pusat Unggulan Bioteknologi Tanaman Industri mempunyai banyak sumber daya manusia berkualifikasi profesor dan lulusan S3 atau doktor, difasilitasi gedung bertaraf internasional, serta dilengkapi dengan peralatan lengkap untuk pengembangan bioteknologi dan biologi molekul. Beberapa produk nyata dalam bioteknologi telah dihasilkan, diantaranya tebu PRG toleran kekeringan, NX1-4T prototipe tebu PRG produksi gula tinggi, dan mocaf. Saat ini sedang dan terus dikembangkan produk bioteknologi khususnya pada tanaman industri seperti tebu PRG, mocaf, singkong toleran stres air, protein atau peptida antioksidan, dan antihipertensi yang dikembangkan untuk memperoleh padi plus one plasma nufta yang dikembangkan secara molekular breeding untuk menghasilkan padi varietas plus 2 golden rice atau high provitamin A. Di Indonesia itu ada dua jenis PUI. PUI yang pertama itu adalah PUI yang di bawahnya itu adalah lembaga penelitian yang ada di kementerian-kementerian di Indonesia. Sedangkan kalau yang di bawah Kementerian Kemenristek-Dikti itu adalah PUIPT, di mana Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi. Nah, kita itu masuk ke dalam sistemnya itu. Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi, dan nama dari PUI kita adalah Biotin. Biotin itu adalah Bioteknologi Tanaman Industri. PUIPT Biotin. Di mana PUIPT Biotin itu sendiri merupakan realisasi dari Universitas Jember untuk merealisasikan visi dan misi daripada Universitas Jember. Nah, PUI Biotin itu terlahir berkat bantuan dari ISDB melalui programnya, sehingga pada tahun 2019 kita mendapatkan grant atau pengakuan dari Kemenristek-Dikti yang melalui SK Kemenristek-Dikti tahun 2019 bulan April. Nah, disitulah kita mempunyai mandat untuk mengembangkan bioteknologi untuk tanaman industri. Nah, tanaman industri yang menjadi topik yang kita lakukan itu adalah untuk cassava, padi, sama sugarcane atau tebu.
Itu adalah 3 komoditas utama atau unggulan yang dikembangkan di Universitas Jember, dan melalui mandat tersebut kita melakukan beberapa penelitian-penelitian ke arah tanaman tersebut. 3 komoditas tanaman tersebut itu di bawah 3 koordinator peneliti utama. Kalau di Cassava, koordinator peneliti ada Profesor Ahmad Subagio, sedangkan untuk sugarcane atau tebu di bawah koordinator Profesor Bambang Sugiharto, sedangkan untuk padi itu di bawah koordinator Dr. Ubaidillah. Jadi 3 peneliti itu yang menjadikan ujung tombak dari pengembangan tanaman komoditas tersebut. Sedangkan saya itu ada sebagai koordinator dari 3 kegiatan penelitian itu dan ditunjuk sebagai koordinator Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi Biotin yang ada di Universitas Jember. Saat ini, Pusat Unggulan Bioteknologi Tanaman Industri mempunyai 3 divisi, yakni 1. Divisi Ilmiah dan Pengembangan Produk, 2. Divisi Inkubator dan Bisnis, 3. Divisi Layanan dan Pelatihan. Selain itu, Pusat Unggulan Bioteknologi Tanaman Industri juga mempunyai laboratorium riset dan laboratorium yang dipersiapkan sebagai laboratorium uji yang terakreditasi. Di samping laboratorium kalibrasi sudah terakreditasi, serta Pusat Unggulan Bioteknologi Tanaman Industri juga mempunyai lahan uji terbatas untuk produk rekayasa genetik PRG. Sebagai pusat pengembangan bioteknologi dan biologi molekular, Pusat Unggulan Bioteknologi Tanaman Industri Universitas Jember mempunyai keunggulan komparatif dengan kekhususan pada pengembangan lahan suboptimal. Selain mempunyai beberapa produk unggulan yang sudah dimanfaatkan oleh mitra industri, seperti tebu PRG oleh PT Perkebunan Nusantara 11 Persero dan Mokaf oleh PT 3 Pilar Sejahtera. Pusat Unggulan Bioteknologi Tanaman Industri juga mempunyai banyak publikasi yang berskala internasional. Atas dasar potensi yang ada, sumber daya manusia yang berkualitas, dan sarana pendukung laboratorium yang lengkap, maka Pusat Unggulan Bioteknologi Tanaman Industri Universitas Jember mengajukan proposal sebagai Pusat Unggulan Iptek Bioteknologi Tanaman Industri. Berbekal ini, maka Pusat Unggulan Bioteknologi Tanaman Industri Universitas Jember berharap dapat meningkatkan produktivitas tanaman industri di lahan suboptimal dan mengembangkan iptek bidang bioteknologi sehingga dapat menekan impor, meningkatkan daya saing bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Tugas daripada PUI PT Biotin sendiri itu bukan hanya melakukan riset, tapi adalah pengembangan inovasi dan gimana untuk bisa mencapai ke hilirisasi suatu produk. Adapun tugas yang harus kita lakukan adalah pertama kita melakukan inovasi-inovasi ketiga komoditas tersebut, terutama di bidang bioteknologi. Yang kedua adalah kita melakukan pembinaan UKM-UKM yang berhubungan dengan pengembangan komoditas 3 komoditas tersebut. Ketiga, melakukan kerjasama saintifik yang berhubungan dengan 3 komoditas tersebut. Sampai saat ini, selama 1 tahun, kita sudah melakukan suatu inovasi produk dengan menghasilkan beberapa produk, diantaranya adalah untuk komoditas tebu, telah menghasilkan tebu tahan kekeringan. Yang kedua adalah adanya mokaf dengan derivat tertentu, sedangkan yang ketiga padi dengan golden rice dan high amylose yang telah dihasilkan. Dan beberapa publikasi-publikasi yang menjadi tuntutan utama, terutama publikasi yang mempunyai level atau pada kualitas V1 dan V2, dan beberapa PVT atau buku yang berhubungan dengan pengembangan 3 komoditas tersebut. Selain itu, tugas kita ke depannya adalah melakukan suatu sosialisasi daripada produk atau inovasi yang telah kita hasilkan berupa pameran, dan juga kita juga harus meningkatkan juga kerjasama dengan luar negeri. Itu pun harus kita lakukan untuk pengembangan produk-produk atau inovasi apa yang akan kita gunakan ke depannya. Itu merupakan suatu tugas yang harus dilakukan oleh PUI
PT Biotin sebagai koordinator unggulan yang ada di Universitas Jember. Alur pengembangan kelembagaan Pusat Unggulan Bioteknologi Tanaman Industri dimulai dari pembenahan manajemen, pembenahan website, dan updating isi website, pembuatan dokumen akreditasi laboratorium uji berdasarkan standar ISO, pemutakhiran SOP, kalibrasi alat, pengajuan proses akreditasi, penyusunan dokumen paten, pengajuan paten, dan pemasaran. Pengembangan pusat unggulan bioteknologi tanaman industri tersebut dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan hingga mencapai sasaran yang diharapkan.